Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kan ya? Iya Pak. Gimana kabarnya hari ini kan? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah tetap sehat ya. Semoga ibaratnya jaga kesehatan. Jadi gini, Bapak mau tanya nih pada saudara Danu. Apakah saudara Danu pernah melakukan counseling individual? Sebelumnya Pak, saya belum pernah melakukan kegiatan yang namanya counseling individual. Ini pertama kali saya melakukan kegiatan seperti ini bersama Bapak. Oh, jadi gitu ya. Oke. Sebelum melakukan kegiatannya, ada baiknya Bapak beri penjelasan terlebih dahulu ya. Oke, baiklah. Counseling individual adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK ataupun oleh konselor yang datang ke Bapak nih kepada seorang klien untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dialami oleh klien tersebut. Nah, di dalam counseling individual itu sendiri nanti saudara Danu bebas nih mau menceritakan permasalahannya ataupun keluh kesahnya. Pokoknya saudara Danu tenang aja. Di sini kita ibaratnya apapun yang kita lakukan dalam kegiatan ini kita tidak akan membocorkannya di luar kegiatan ataupun pada orang lain. Jadi kita memegang teguh atas kerahasiaan. Dan juga jangan tegang ya, Danu ya. Iya Pak. Tenang Dan aja juga Pak. Bapak juga berharap juga pada saudara Danu bisa menyampaikan permasalahannya secara terbuka dan sukarela. Langsung saja ya Danu ya, bisa Baik. ceritakannya. Langsung saja ya Pak. Oke. Jadi gini ya Pak. Saya ini kan sudah kuliah ya Pak. Semester Oke, 4. Jadi saya ini ketika pemalu lah istilahnya. Kurang percaya diri lah, baik itu ketika presentasi, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pendapat. Iya. Jadi gimana itu Pak, supaya saya itu bisa memotivasi diri saya ini supaya bisa percaya diri lah di depan teman-teman gitu lah Pak. Ya pada saat ini ya pembelajaran ya. Iya. Oke. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, Apa itu? saudara Danu ini jurusan apa ya? Saya ini jurusan ilmu kehutanan Pak. Oh, ilmu kehutanan semester Semester 4. 4. Oke. Oke ya. Di sini Bapak memberikan sedikit apa ya? Ibaratnya tuh sedikit gambaran atau motivasi sedikit nih untuk saudara Danu. Karena kita juga sama-sama belajar di sini ya. Oke. Untuk jikalau kita memiliki sifat pemalu, saudara Danu ini pemalunya apa sejak kecil apa baru-baru masuk kuliah nih ceritanya? Saya itu Pak, malu itu kalau misal bertemu dengan orang yang saya nggak kenal kan sebelumnya. Ya. Tapi kalau saya sudah kenal, saya tidak ragu lah istilahnya, Oke. percaya diri lah. Nah, ya. Jadi sepertinya pada saat masuk kuliah ya, Iya. karena bertemu dengan orang baru. Iya, Oke, iya. di sini Bapak akan berbagi tips. Kalau kita ibaratnya kan, kita tuh kan kalau bertemu dengan orang baru, sebaiknya kita tuh yang pertama tuh kita tuh harus yakin pada diri kita sendiri. Kita tuh harus percaya diri dan juga kita harus tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa kita itu yakin, kita tuh pasti bisa. Seandainya kan mau presentasi nih, misalnya kan kita kan ingin menyampaikan materi. Nah, sebelum melakukan presentasi di dalam kelas, sebaiknya mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Ibaratnya itu kita latihan dulu nih. Bagaimana ya? Ibaratnya itu mekanismenya ataupun teknik dalam penyampaiannya supaya pada saat presentasi nanti kita tuh tidak gugup ataupun tidak grogi pada saat di depan teman-teman di dalam kelas. Oke, kalau untuk tips yang kedua, ibaratnya itu kalau kita ingin menghilangkan rasa malu, bukan menghilangkan ya, ibaratnya itu mengurangi sedikit rasa malu pada diri kita tuh harus banyak-banyak bersosialisasi sama lingkungan sosial. Ibaratnya itu kita tuh seperti apa ya? Kita tuh harus gini, ibaratnya itu menjalin komunikasi, membangun interaksi sama teman sekelas ataupun di lingkungan di luar perkuliahan. Nah, dengan begitu ibaratnya itu kan kita tuh wawasan kita akan bertambah juga relasi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dengan banyak melakukan sosialisasi, insya Allah kita akan menjadi orang yang percaya diri, yakin, dan optimis gitu, Mbak Danu. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi kita itu harus
apa tadi bersosialisasi gitu ya. Ya bersosialisasi, sama kita tuh ibaratnya seandainya ingin melakukan presentasi, sebenarnya kita tuh mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ibaratnya itu biar tidak gugup nanti di depan umum. Baik Pak, kalau memang gitu saran dari Bapak, nanti akan saya coba lah Ya. gimana. Tapi gini Pak, gimana jika kita presentasi, Ya. tapi ada teman kita yang membuat kita itu tertawa, sehingga kita ikutan juga tertawa dan dalam menyampaikan materi nanti tidak sesuai gitu nah. Oke, ibaratnya tuh ngeblank ya. Iya, boleh. Nah, disitulah pada saat kita melakukan presentasi, kita tuh harus benar-benar fokus ya pada saat menyampaikan materi. Maksudnya tuh bercanda tuh boleh, tapi ada waktunya sesudah menyampaikan materi. Nah, di situ tuh kita tuh harus yakin dan percaya diri bahwa kita tuh ibaratnya tuh kan bisa. Saya ini bisa loh gitu kan. Saya menguasai materi. Hal ini tuh juga di samping itu kita juga harus mempersiapkannya juga gitu kan sebelum presentasi, latihan berbicara di depan cermin ataupun dan lain sebagainya, supaya nanti pada saat tampil kita juga tidak grogi ataupun tidak hilang fokus gitu. Nggak apa-apa gitu kan, pasti ada juga kan teman-teman yang iseng juga kan bikin kita tertawa gitu. Nak Danu ini dari daerah mana ya? Saya dari daerah ini Pak, Bengkulu di bagian selatannya Pak. Oh, dari Bengkulu Selatan. Iya. Makanya orang mana ya? Betul. Iya betul sekali. Di sini ngekos berarti Nak Danu. Di sini saya ngekos ke Pak. Oke. Baiklah. Bapak harap juga kan Nak Danu kan ibaratnya kan di sini kan kuliah kan berjuang juga kan demi orang tua di kampung kan. Bapak harap Nak Danu ini tetap semangat gitu kan, optimis. Pokoknya gimana ya? Kejar terus cita-cita dan buktikan bahwa Nak Danu ini bisa, percaya diri, dan ibaratnya itu berprestasi nantinya. Oke? Oke Pak. Apakah kita melakukan counseling individual lagi berikutnya? Bagaimana Nak Danu? Sebaiknya kita lakukan lagi Pak, tapi mungkin di lain waktu. Oke. Untuk saran dari Bapak tadi, saya harus lebih percaya diri, tanamkan di dalam diri saya bahwa saya itu bisa ya Pak. Ya. Jadi untuk konseling hari ini gimana Pak? Apakah kita udahi atau nanti kita lanjutkan di kemudian hari? Atau saya harus apa ya istilahnya nggak ini selesaikan dulu apa permasalahan ini, apabila nanti misal masuk kuliah saya presentasi saya harus bisa. Nah, saya terima saran dari Bapak tadi kan. Ya. Nah, kalau memang itu saya jalankan dan berhasil, saya terima kasih lah kepada Bapak. Nanti kalau saya ada masalah lagi, saya harap Bapak bisa menerima saya lagi untuk konsultasi kepada Bapak. Oke. Kalau untuk counseling hari ini pokoknya terserah Nak Danu nih. Kalau lanjut, kalau cukup ya cukup ya. Pokoknya Nak Danu nggak usah sungkan-sungkan gitu mau datang ke Bapak gitu kan. Pak, gini Pak, saya mau sharing-sharing ataupun counseling gitu. Bapak pokoknya menerima dengan terbuka gitu. Jadi gimana? Cukup ya hari ini? Cukup Pak. Oke. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi seminggu atau 2 minggu lagi ya. Oke, bisa. Terima kasih ya Nak Danu ya. Sama-sama Oke, Pak. semangat terus ya. Iya Pak. Oke. Pamit Pak.